Saya tahu memang ini kelasnya syariah. Mungkin sebagian kita puasa. Tapi boleh nggak lebih semangat lagi? Saya ulangi ya. Selamat pagi. Apa kabar? Yes, yes, yes. Okay, people. Thank you semuanya. Kita jargon dulu ya, jargonnya. Masih ingat nggak ya jargonnya? Jargonnya GPS all time high. GPS 3 tahun. Oke, kita gas. GPS. GPS. Luar biasa. Kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, boleh silakan duduk kembali. Perkenalkan, saya Bramantio, Associate Agency Builder di GPS. Memastikan untuk tidak salah kelas. Gitu. Ada yang tahu ini kelas apa? Apa? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Ada yang tahu? Memastikan biar kelasnya nggak salah. Halo? Kita hari ini kelasnya adalah Sales Idea yang syariah. Gitu ya. Boleh tepuk tangan nggak yang tahun ini udah jual produknya syariah? Gitu. Boleh tepuk tangan nggak yang tahun kemarin mungkin juga udah banyak jual produk syariah? Oke, nggak apa-apa. Tapi it's okay. Coba dong sebutin produk syariah yang ada di Prudential tuh apa aja, tahu nggak sih? PCA, Pru Anugrah, Pru Cinta, Heritage, PKKS, luar biasa Kenji, luar biasa. Terima kasih loh Kenji. So, Mas Main boleh ditampilin profil speaker kita hari ini? Oke, speaker kita hari ini backgroundnya dari junior sales manager. Achievementnya bisa dilihat sendiri, Star Club, MDRT, Billion Leader, NLC. Tahun kemarin, tahun kemarin dia bener dia dapat Achievers Syariah kontes di Malaka. Bener-bener syariah abis, jujur kalau ngomongin syariah nyampe harusnya ya. Oke, beliau ini menjalani bisnis di Prudential dari Juli 2013. Hari ini harusnya Bapak speaker kita ini akan kupas tuntas terkait bagaimana sih mindset dalam bisnis syariah atau asuransi dalam konteks bisnis syariah seperti itu. Mungkin dari prinsipnya, mungkin dari dasarnya, bahkan sampai sales idea. Apa sih yang diomongin dari Bapak speaker kita ini agar meaning dan maksud dari asuransi syariah itu bisa dimengerti dari nasabahnya. Nggak perlu lama-lama, langsung didatangkan dari Tangerang City, ex Ciledug Raya. Bapak dua anak, fans Juventus. Silakan kita bangkit berdiri dan sambut dari Arsenal. Halo, selamat pagi. Abang. Yes, yes, yes. Tepuk tangan, tos-tosan ke kiri kanan, katakan Anda luar biasa, saya pasti bisa jual produk syariah. Oke, silakan duduk. Thank you Kang, luar biasa loh, semangat banget. Kemarin malam-malam teleponan ya, gue jadi MC, gue mesti ngapain nih gitu. Ya jadi MC lah. Oke, revisi ya, gue udah bukan jadi celduk lagi. Itu, tapi udah jauh, makin jauh ke belakang. Oke, wah seru banget. Thank you ya buat teman-teman yang sudah sempetin hadir hari Sabtu yang biasanya waktunya istirahat, bangun siang, tapi teman-teman mau belajar, mau nambah ilmu buat berbagi ke calon nasabah kalian. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Oke ya, di sesinya baru sekali teman-teman di tahun ini ya, dan saya rasa ini agak penting banget. Ini ngomongnya biologi biar enak ya. Gua rasa ini cukup penting buat di-share. Kenapa? Karena teman-teman kalau melihat demografi di Indonesia sendiri kan memang mayoritas masyarakat muslim. Ulang dong fotonya dong. Ya, masyarakat muslim. Terus juga dan demografinya juga semakin meningkat ya, banyak orang-orang yang sudah produktif, kaum-kaum yang sudah bekerja, dan sekarang itu cenderung
sesuatu yang berhubungan syariah itu lagi tren, bener nggak teman-teman? Nah, makanya saya mau sharing, tapi sebelum mulai, teman-teman yang pernah mengalami hambatan pada saat jual produk syariah atau nawarin ke teman-teman muslim, boleh angkat tangan? Oke, ya. Rata-rata kan bilang, wah riba gitu ya. Bener kan? Nah, nanti gue akan bahas. Tapi disclaimer teman-teman, tadi gue ngobrol juga sama Bram. Kalau bicara sales idea, sebenarnya kalau bicara sales idea di syariah maupun konven kan sama-sama aja ya. Produknya ada produk health, critical illness, dan life. Cuman gue mau sedikit berbagi konteks dan pemahaman yang mudah buat diingat, buat diaplikasiin supaya teman-teman pas ketemu orang, teman-teman juga ngerti. Kayak gitu. Ya, bukan untuk login ya, ini ya, tapi untuk belajar. Nanti pas ketemu, ih, gila, masa dia lebih pintar daripada gue muslim. Nah, itu intinya, teman-teman. Oh ya, oke. Kenal sekilas aja ya. Tadi tahun 2013 masih muda teman-teman, umur 24 tahun. Ya, yang jauhnya masih di bawah umur 25 siapa? Ya, teman-teman, gue yakin next 10 tahun ke depan teman-teman sudah jadi AC Builder dan punya tim yang luar biasa. Setuju nggak, teman-teman? Oke, singkat cerita kuliahnya nggak terkenal ya teman-teman. Terus yang gue ingat itu waktu dari kecil keluarga gue juga nggak bicara menengah ke bawah, enggak ya, menengah sedikit ke bawah. Kenapa? Karena menurut gue ngerasain SMP SMA kuliah itu udah cari uang sendiri teman-teman. Jualan apapun yang bisa dijual bukan untuk karena suka jualan tapi untuk nambahin uang jajan dan buat pacaran teman-teman. Ya kayak gitu. Terus kerja pertama kali waktu itu di Alfamart MT, karena menurut gua kalau mau kerja yang paling cepet itu lewat jalur MT, jadi ambil dari situ. 6 bulan resign, bukan karena gimana, karena gua ngerasa kok perusahaannya nggak fair terhadap karyawannya, jadi gua resign. Padahal waktu itu masih belum 2 tahun teman-teman, ada kontrak 2 tahun ya kalau MT, tapi gue bisa cabut tanpa bayar penalti ya. Kalau mau belajar caranya gimana ntar ngobrol sama gua. Terus kedua, abis dari situ nongkrong di apartemen sahabat ya, iseng-iseng apply langsung keterima di Nutrifood. Waktu itu interview pertama 120 orang. Hari itu juga gue keterima teman-teman, 8 orang yang keterima di Nutrifood, salah satunya gue. Langsung ke junior sales manager, yaitu eh gak lama waktu itu gajinya setengah dari gini. Gaji pertama 6 jutaan ya teman-teman. Terus gue dengan simpel gini, bos, kalau gue mau naik gaji 2 kali lipat gimana caranya gitu kan? Wah nggak mungkin. Oke, kalau gue bisa naikin omset 2 kali, naikin gaji gue ya, ya udah coba aja. Akhirnya sebulan omsetnya naik 2,5 kali lipat, akhirnya naik gaji gaji 2 kali lipat gitu teman. Jadi terakhir income tuh 2013 11 juta. Gede nggak? Gede ya. Gede loh itu teman-teman. Baru 10 bulan lah. Terus abis dari situ masih, kan gue orangnya ambisius ya teman-teman ya. Jadi yang gue tahu kalau lu mau kaya lewat jalur kerja ya lu masih jadi direktur. Jadi dengar-dengar cari info gaji direktur berapa sih, kerja berapa lama gitu ya. Singkat cerita direktur gua terakhir itu umur 52 tahun, kerja di Nutrifood dari tahun umur 25 ya, 27 tahun kerja, gajinya dia itu 82 ya waktu itu teman-teman. Gua ngitung-hitung, oke oke, bisa sih tapi berat. Nah, singkat cerita waktu itu leader gua Rio datengin gua ngajakin ketemu di McD. Habis dari situ jelasin jenjang bisnis dan dia nulis 5 tahun di Prudential berapa. Kan teman-teman juga kurang lebih kayak gitu ya. Ah, ini nih. Oke deh, ya udah. Coba datang NBO, habis dari situ fast start. Waktu itu kan masih fast start 3 hari teman-teman ya, tahun 2013. Habis fast start lulus, minggu kemudian gue memutuskan resign tanpa nasabah satupun, dan waktu itu income terakhir gue tinggalin teman-teman. Kayak gitu. Nekat ya. Kalau yang belum merit, yang udah merit jangan teman-teman. Karena waktu itu gue simpel kok, umur 24 kalau gue jalanin Prudential setahun nggak berhasil, ya gue tinggal cari kerja lagi gampang. Kayak gitu. Karena waktu pas tahun 2012 itu gue beli buku psikotes sama tes apa namanya? Tes kerja ya. Jadi gue apalin tuh psikotesnya apa aja. Jadi hasil gue selalu bagus temen-temen. Sesuatu ada pola, inget ya. Nah, ya udah habis itu berjalan, em ya udah sampai sekarang posisinya AB itu aja teman-teman. Ya. Gak mau cerita panjang ya. Kebetulan minggu depan gue dipercayakan untuk sharing tentang Get People Story ya. Nanti gue akan ceritain minggu depan. Jadi kita akan bahas materinya aja dulu. Oke, siap teman-teman? Siap ya? Oke. Sorry balik dulu tadi. Ini judulnya
mengubah nilai Islam menjadi solusi perlindungan nyata bagi umat. Ya, umat ini orang aja ya, gitu. Strategi pendekatan edukatif dalam menawarkan asuransi jiwa syariah. Nah, teman-teman gini. Nah, kenapa selesai idea itu penting? Selesai idea syariah penting karena masyarakat butuh pendekatan nilai Islam untuk memahami manfaat perlindungan asuransi syariah. Banyak orang salah paham soal asuransi. Yang kedua, pendekatan hanya produk itu nggak cukup, teman-teman. Terus nilai Islam perlu disampaikan. Dan keempat, melindungi umat itu tanggung jawab sosial. Balik lagi, teman-teman, menurut gue tidak ada salahnya teman-teman belajar tentang konsepnya. Ya, ini gue nggak bahas tentang agamanya sendiri ya. Tapi karena kita jual produk syariah, berarti kita masih paham dulu konsepnya. Kayak gitu. Oke. Teman-teman boleh kok nanti kalau teman-teman foto tag langsung di sosmed teman-teman belajar syariah biar nanti calon-calon nasabahnya juga penasaran. Ih, oh, Rere belajar syariah nih. Oh gitu. Misalnya mau kemana dia? Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini timelinenya teman-teman. Gue akan bahas secara singkat supaya pada saat teman-teman ditanyain, teman-teman tahu. Jadi sebenarnya dari zamannya Arab kuno itu sudah ada konsepnya. Sorry. Nah, sudah ada konsepnya. Jadi namanya konsep akilah. Konsep akilah itu apa sih? Misalnya nih, Evan di komunitas radio, misalnya kayak gitu ya, zaman Arab kuno. Oke, temannya Evan ada yang meninggal. Nah, akilah itu apa? Akilah itu pada saat orang itu meninggal dengan tiba-tiba, maka keluarga atau kelompoknya akan patungan berupa diat, namanya kompensasi. Jadi prinsipnya itu, ya. Akilah itu meninggal tiba-tiba, diat itu kompensasi. Nah, lu catet tuh. Jadi kalau ketemu orang muslim yang sekali, akilah itu apa? Weh, gitu ya. Aja nggak tahu akilah bahas riba. Bercandain gue gitu teman-teman. Lu tahu diat nggak? Antu diat. Kadang-kadang sorry teman-teman ya, gue masih terus terang. Banyak orang-orang muslim, apalagi yang sorry ini jangan jangan direkam ya. Foto aja nggak apa-apa ya. Muslim yang belajar agama dan yang hijrah gitu. Karena dia telah mentah-mentah. Jadi akhirnya aplikasi ilmunya salah, dia bilang ketemu ulama, semuanya dibilang riba. Ya, kalau bahasa saya sama teman-teman tuh BN gitu ya. Terus terus terang pada saat gue ketemu orang gue ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena gue punya privilege ya. Kalau dia macam-macam, gue buka KTP aja selesai gitu. Jadi, cuy, punya tanggung jawabnya lu. Gue bilang kayak gitu kan. Masa gue jual yang nggak boleh? Tapi kan teman-teman nggak bisa dong ganti misalkan Evan Asegaf itu nggak mungkin kan? Nah makanya gue bahas ini dulu biar teman-teman paham konsepnya. Lalu masuklah abad 18-19 itu asuransi modern konvensional. Nah di sini ya jadi masalah nih ada riba, gharar, sama masir. Gue akan jelasin di belakang. Nah ini dipertanyakan pada saat abad 18. Lalu 1976 ya 1976 mereka negara-negara itu kumpul untuk bikin seminar ekonomi Islam. Gagasannya adalah bagaimana asuransi syariah itu diperbolehkan. Oke. Lalu takaful pertama itu muncul di Sudan tahun 1984 itu dia regulasi tentang asuransi syariahnya itu di Malaysia. Ya. Nah, setelah itu muncullah kajian dan diskusi di dunia muslim untuk membuat regulasi supaya di negara masing-masing itu punya ketentuan khusus kayak gitu. Nah, baru di 94 itu muncul asuransi syariah pertama di Indonesia. Oke. Itu takaful ya. Kalau teman-teman tahu asuransi takaful mulanya dari situ. Prinsip utamanya apa? Prinsip utamanya ta'awun, tolong menolong. Yang tadi kita bahas ya. Jadi pada saat akilah ini, keluarga atau kelompoknya itu melakukan ta'awun berupa diat, tolong menolong, berupa kompensasi. Oke. Terus prinsip utamanya dana milik peserta nanti akan kita bahas tanpa riba, gharar, masyir. Kita bahas lagi dan ini perusahaan itu sebagai pengelola teman-teman. Clear ya? Lanjut. Nah, ini gue bikin sederhana, nggak pakai ayat biar nggak pusing ya. Jadi terus dari Al-Quran tuh apa sih pedomannya misalnya kayak gitu ya. Nah ini ada 4 teman-teman landasannya. Sebenarnya banyak, ada beberapa. Tapi gue bahas yang simpel dulu. Di Al-Maidah ayat 2 itu ngebahas tentang prinsip ta'awun itu sendiri. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Prinsipnya ini.
ta'awun tolong menolong. Oke. Terus dari hadis riwayat Muslim itu ada tanggung jawab kolektif. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Maksudnya apa? Sebagai sesama masyarakat, sesama umat, kita perlu tolong menolong antar sesama, ya. Terus ada juga Rasulullah melarang transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan. Oke. Ini menghindari gharar riba dan masyir. Dan yang terakhir ini ada Al-Baqarah ayat 185, menghindari kesulitan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ya. Jadi sebenarnya asuransi syariah itu apa sih? Nilai Islam yang diformalkan secara profesional. Sampai sini clear? Oke. Nah, terus di Indonesia siapa yang ngatur sih gitu ya? Nah, nanti gue akan bahas tentang fikih ibadah dan muamalahnya. Tapi bicara ketentuan asuransi syariahnya sendiri itu sudah diatur di Fatwa MUI. Ya, ada di Fatwa MUI ya nomor 21 tahun 2001. Jadi MUI itu sudah menetapkan bahwa asuransi syariah itu halal dan sesuai prinsip syariah. Apalagi kan Prudential sendiri yang syariah kan sudah lepas entitas dari konven kan ya. Jadi kita lebih tenang teman-teman. Oke. Pokok ketentuannya prinsip utamanya tabaruk ya. Terus tidak boleh mengandung riba, gharar dan masyir. Manajemen dana harus memenuhi ketentuan syariah. Nah, di sini ada fatwanya. Asuransi berdasarkan prinsip syariah, takaful, amin, atau damun dengan menggunakan akad yang sesuai syariah adalah boleh. Oke, lanjut ya. Nah, ini banyak banget orang-orang muslim yang salah kaprah karena literasi tentang ilmunya kurang. Ya, misalnya gini, dan eh, asuransi kan gak ada di zaman Nabi. Pernah nggak yang digituin? Hah? Pernah ya? Oke. Oh, asuransi mah kan baru ada sekarang. Dulu mah kagak ada. Dulu mah itu tetap aja nggak boleh. Nah, ya pernah. Nanti suatu saat akan ketemu HO-HO konyol yang kayak gitu. Karena mereka lupa tentang konsep ini. Oke. Jadi dalam akidah itu prinsipnya itu dibagi dua. Yang ada yang satu namanya ibadah. Yang kedua namanya muamalah. Ini catat baik-baik. Gini, sebelum gue bahas sales idea-nya, gue akan bahas konsepnya supaya pada saat teman-teman nyampein sales idea-nya gampang untuk disampaikan ke orangnya. Gitu. Ya, teman-teman yang di Zoom juga tolong perhatiin ya. Sorry. Nah, ibadah tuh ini dalam fikih itu ada dua. Dalam prinsip dasarnya Islam itu ada dua. Yang satu ibadah, yang kedua muamalah. Ibadah itu prinsipnya habluminallah, urusan kita sama Tuhan. Muamalah itu habluminanas, hubungan kita sesama manusia. Ya. Nah, prinsipnya ibadah itu segala sesuatu dilarang kecuali diperbolehkan. Ini biasanya buat rukun-rukun Islam tuh ya, kayak sholat, puasa, zakat, naik haji, kayak gitu ya. Oke, misalnya nih Pak Agung, ya, gue jangan bilang Kenji, Kenji lu sholat kan? Nggak mungkin ya. Pak Agung, sholat subuh 2 rakaat dong. Bangun nih, tidurnya jam 7 malam ya. Bangun-bangun seger jam 4. Gue mau sholat subuh 20 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Yang ada malah dibatalin tuh sholatnya, gitu ya. Nah, terus kan prinsip puasa kan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Makanya di negara-negara lain kan beda-beda tuh ya waktunya. Nah, asal jangan dapat Star Club di Chili aja ya pas lagi puasa tuh 18 jam teman-teman puasanya. Gitu ya. Intermittent jatuhnya ya. Nah, jadi puasa coba nih puasa. Kan harusnya kan buka puasa sekarang jam 6 lewat 16 ya. Wah, masih masih kuat nih gue. Rapel sampai jam 1 malam. Bener nggak? Nggak boleh, batal tuh puasanya. Nah, itu ibadah teman-teman. Gitu ya. Aturannya kaku dan baku dan fokusnya itu cara ibadah. Nah, yang muamalah ini kebalikannya teman-teman. Ya, segala sesuatu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Ini hubungannya sama apa? Hubungannya dengan jual beli, hubungannya dengan ekonomi, yang hubungan-hubungan dengan antar manusia. Kayak gitu. Misalnya, Pak Agung mau pinjam uang nih sama saya nih. Dan gue mau pinjam dong 1 juta, balikin minggu depan. Oh ya udah, lu nanti minggu depan balikin 1,1 juta ya. Boleh nggak? Nggak boleh.
Kan awalnya kan pada nggak tahu kan, akhirnya diregulasi tuh. Gitu. Terus kalau itu namanya riba ya. Terus misalnya gini, aku bilang, gue pinjam 1 juta ya, nanti minggu depan gue balikin 1,1. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu. Makanya kenapa perumahan belum bisa disyariah, karena ada kata kepastian. Anggap ya. Gitu. PCB nggak bisa tuh masuk syariah. Karena ada nilai tumbal yang dijamin tuh umur 85 tahun uangnya balik gitu ya. Tapi misalkan gini, Pak Agun pinjam uang sama saya 1 juta, balikin minggu depan, dibalikinnya 1,1. Boleh nggak? Boleh. Karena itu jatuhnya hibah atau hadiah. Nah, mekanisme asuransi syariah itu menggunakan hibah, teman-teman. Dicatat ya, hibah. Nah, itu. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Dan asuransi itu karena masuknya dalam ekonomi, keuangan, maka diatur di muamalah. Simpel deh, nonton YouTube boleh nggak? Tiba-tiba ada konten pornografi ditonton sama anak bebas. Nah, kan sebelumnya kan nggak ada yang ngatur kan, akhirnya diatur sama MUI. Gitu, ada fatwa MUI nonton konten pornografi haram. Kayak gitu. Tapi kalau ditonton berdua suami istri nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, asasi syariah adalah muamalah yang disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Lanjut ya. Nah, peran MUI dan negara dalam menjaga muamalah modern itu mengatur supaya transaksinya sesuai dengan prinsip syariah dengan aman. Jadi, kalau misalkan ditanya, eh, misalkan ini ada lagi yang konyol ya, diatur nih sama fatwa MUI. Jadi, muamalah itu yang ngatur adalah institusi tertinggi, institusi Islam tertinggi di suatu negara. Kalau di Indonesia kan namanya MUI, dikeluarinlah fatwa. Jadi selama MUI mengeluarkan fatwa, semuanya diperbolehkan. Ada yang konyol, ya tetap aja kan yang bikin manusia, makin bodoh juga ya gitu. Nah, apa yang gue lakuin? Ya udah, itu mah urusan orangnya. Yang penting kita mengikuti ketentuan dengan benar. Apapun yang terjadi itu benar atau salah, itu urusan dia sama Tuhan. Jawabannya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, paten MUI adalah dasar hukum dan fatwa muamalah, lalu diawasi oleh DSN MUI, dan peran negara ini ada payung hukum keuangan syariah. Teman-teman buka aja di Google nih, UU nomor 21 tahun 2008. Ya, dan patuh pada fatwa DSN, MUI, dan ulama. DSN ini Dewan Syariah Nasional ya. That's why kenapa preminya Pruwel Medical lebih mahal yang syariah daripada konven. Kenapa? Karena ada biaya untuk DSN sama MUI salah satunya. Dan kalau konven cuma diawasi oleh OJK, betul? Nah, kalau syariah itu diawasi oleh OJK dan DSN beserta MUI. Itu. Oke. Muamalah syariah modern sangat terpercaya karena ada pengawasan dan landasan hukum yang kuat. Oke, lanjut ya. Nah, orang kan tahunya asuransi riba. Kadang-kadang, sorry ya, gue nggak mau ngomong kasar ya. Kadang-kadang gue tanya balik nih, misalnya CL ini ya, asuransi kan riba. Iya, Ci, kita paham asuransi konvensional tuh riba. Tapi dengan Cici ya, tante tahu nggak? Eh, ada yang namanya masyir, ada yang namanya goror. Bantu. Nah, udah ngumpatnya dalam hati aja ya. Ya. Karena kebanyakan nih ya, pada saat penolakan itu bahasa riba, 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 dan riba, betul? Gitu. Padahal ada goror, ada masyir. Oke, nih, gue jelaskan sedikit ya. Ini konven. Oke, ini perlu. Oke, perlu punya produk asuransi lo ya, bikin produk. Dia jual ke nasabah, ya. Dia jual resiko nih. Oke, nasabah tahu, penting juga lo gue transfer resiko. Kalau ada apa-apa kan gue nggak perlu keluar duit banyak nih, biar pihak ketiga yang bayar, betul nggak? Nah, nasabah bayar berupa premi. Ini yang namanya transfer resiko. Ya, ini konven. Pada saat ada akad jual beli itu dilarang.
Kenapa? Karena yang pertama, contoh misalnya, ngomong siapa ya? Bro, namanya siapa bro? Andrew ya? Andrew. Oke. Beli asuransi jiwa, lesi 10 miliar gitu ya. Bayar total premi 2 miliar. Oke. Andrew bakal tahu nggak bakal meninggal kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Sorry ya, sorry banget. Kalau minggu lalu, baru beli bulan lalu, minggu lalu meninggal. Cara prospeknya begitu ya. Kan minggu lalu masih hidup sekarang kan ya. Jadi nggak bikin orang sakit hati. Oke. Bulan lalu beli asuransi jiwa 10 miliar. Meninggal. Yang untung siapa? Ahli waris. Ahli waris. Tapi kalau misalkan nanti gak meninggal-meninggal, atau asuransi kesehatan lah ya, yang simpel ya. Lu beli asuransi kesehatan minggu lalu klaim baik, misalnya 1 miliar. Tapi tetap cuma bayar premi cuma 10 juta setahun. Berarti kan yang untung lo ya. Ya. Tapi kalau sama punya asuransi kesehatan nggak klaim-klaim, yang untung siapa? Asuransi. Nah, itulah namanya MyShare. Untung rugi atau perjudian. Ya. Terus kan nggak tahu kapan klaim dong ya. Karena akadnya jual beli, maka ada namanya ketidakpastian. Itu goror. Itu nggak boleh. Ya. Kalau riba yang tadi kita bahas nilai tunai yang dijamin segala macam, nah itu bersifat bunga dan itu tidak boleh. Ada lagi riswah namanya. Itu menyogok untuk dapat hak yang bukan miliknya. Terus yang terakhir itu ada zalim, merugikan atau menzalimi orang lain. Jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan nggak cuma riba doang, masih banyak yang lain teman-teman. Clear ya sampai sini? Kalau ada yang bingung, ntar catat aja pertanyaannya. Nah, sorry. Oh ini ke sini nih harusnya ya. Nah, perbedaan konvensional sama syariah itu apa sih? Konvensional itu konsepnya resiko, transfer resiko. Kalau syariah berbagi resiko. Nah, gue akan jelaskan bagaimana prinsip konsep syariah. Eh, Misalnya gini, Kenji deh, Ken, lu punya komunitas di rumah ada berapa warga di perumahan lo? Di RT gua dah ya. Ya, RT gua paling ya 24 orang. oke. Anggap misalnya satu perumahan itu ada 1.000 orang. Iya. Anggap kalian warga gue deh, Kenji juga warga gue ya, misalnya kayak gitu. Gue suruh kalian kumpul semua, ada 1.000 orang. Terus gue bawa materi gini kan. Bapak Ibu, ngerasain gak sih kalau misalnya kita pada saat kita berangkat kerja pulang ada bendera kuning, pernah ngeliat gak kayak gitu? Pernah dong? Nah, pada saat seperti itu kan kita ngelayat nih, kalau emang kita kenal orangnya. Mudah kenal semua ya gitu kan. Nah, habis dari situ pada saat kita datang ke rumahnya ngelayat, yang kita lakuin apa Ken? Doain, Ah, Pak, ya, Bang. nyumbang. Pertanyaan sederhananya, yang total yang disumbangi sama warga tadi yang layat cukup nggak buat menghidupi keluarga yang ditinggalin? Nggak bakal cukup ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya punya konsep. Konsepnya gini. Nah, gini, oke. Ini panah ya. Ini warga-warga. Yuk Bapak Ibu, mau nggak? Saya punya konsep. Kita taruh di tengah 500.000 per bulan. Konsepnya apa? Mekanismenya? Kalau salah satu warga ada yang kena sakit kritis atau meninggal, maka dia akan kita kasih uang 250 juta. Kapanpun itu terjadi. Lu mau nggak Ken? Mau. Apa yang dipikiran lu? Tapi berarti yang dapat satu orang doang. Ya siapapun itu, suami istri lah. Misalnya kayak gitu. Satu keluarga 500.000. Pokoknya suami atau istri yang meninggal. Khususnya buat pencari nafkah ya. Misalnya kayak gitu. Kalau memang ada yang meninggal, kita kasih uang 250 juta. Fair. Fair ya? Apa yang dipikiran kita? Ih, benar juga ya. Kok tiba-tiba gue bulan depan kejadian apa-apa, setidaknya keluarga gue dikasih uang 250 juta. Bener nggak? Oke, 500.000 berarti kan setahun 6 miliar. Betul? Miliar dong. Kan satu orang 6 juta, ada 1.000 orang. Maaf ya langsung loncat ya. Oke, pertanyaan gue. Dari 1.000 orang, dalam 1 tahun yang meninggal dan sakit kritis ada berapa?
10 aja udah banyak, bener nggak? Oke, anggap 10 deh. Berarti ada 10 orang nih kejadian. Dikali 250 juta, berarti ada 2,5 miliar. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kan lo mau nggak pegang uang 6 miliarnya setahun? Gak mau. Bebannya gede dong. Nah, tiba-tiba Bram ngomong, Pak Dhani, saya ada nih perusahaan yang memang tugasnya ngelola uang ini. Jadi uang ini ditaruh ke pengelola, namanya Pu. Nanti uangnya dikelola, kalau memang ada terjadi resiko, Pu ini akan bayarin ke orangnya. Oke, masih ada sisa dong, 3,5 miliar kan? Nah, prinsip berikutnya apa? Kalau tiba-tiba ada yang kayak kejadian kayak gini, ada uang sisa 3,5 miliar, karena perusahaannya ini perusahaan komersil, tetap gaji karyawan dong, bayar listrik dan lain-lain, dia kasih fee nih. Oke, terus sebagian lagi ditaruh di kolam tengah buat antisipasi kalau ternyata yang meninggal ada 30 tahun depan. Sisanya lagi dibagikan kepada teman-teman kita, warga kita yang tidak klaim dalam namanya surplus underwriting. Itulah konsep berbagi resiko. Berarti nggak boleh diuntungin ya dalam. Lumbungnya ini nggak boleh diuntungin sama sekali. Nggak ada, karena kan kita akadnya tolong menolong. Kayak arisan berarti. Betul, betul kayak gitu. Paham ya? Enak gak konsepnya? Nah, Nah, menyampaikannya seperti itu. Oke? Nah, hubungannya ya konsep konvensional ini adalah hubungan nasabah perusahaan tanpa resiko jual beli. Kalau yang syariah itu berbagi resiko. Oke? Kepemilikan dananya itu yang konvensional ini yang ngacak, pemilikan dananya ini milik perusahaan yang konvensional. Kalau yang syariah itu milik peserta. Jadi perusahaan asuransi di asuransi syariah tidak berhak mengambil uang ini, hanya dikelola dan mendapatkan fee. Jadi positif negatif ya. Kalau nanti tiba-tiba yang klaimnya dikit ya konvensional untung. Kalau yang banyak rugi gitu kan. Tapi kalau misalkan di syariah ya bagaimana tuh uangnya uang nasabah. Terus dan kalau misalkan tadi total 6 miliar yang klaimnya 7 miliar gimana? Nah, Pro punya dana cadangan nih, bisa diutangin tanpa bunga, namanya KART. Bukan kartu ya, UARDH. Ini. Ya. Pengolahannya ya, unsur terlarang ini berpotensi riba goror yang syariah enggak, surplus dananya dihindari secara struktur. Jadi punya peserta kayak gitu. Nah, ini peta penolakannya nih. Ya, gua kemarin mikir HO apa yang secara syariah itu aneh. Jadi yang spesifik. Kalau udah takdir ngapain diasosiasiin? Gua mau percaya sama takdir. Ada yang pernah digituin? Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tetap aja asuransi mah riba, dilabelin aja syariah. Ada yang pernah digituin? Ada. Wah, gua dosa kalau ternyata nggak syari. Ada. Terus ada lagi nih, kalau niatnya tolong menolong, kenapa ada perusahaan untung? Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan ini, yang tadi saya sebelumnya gua bahas, teman-teman udah tahu belum cara ngebalasnya? Ngejelasin ya? Evan nggak merhatiin. Tadi udah ngejawab semua sebenarnya. Oke, nih ya. Nih, kalau udah takdir ngapain diasosiin? Apa yang perlu kita jawab? Akar penolakannya gini nih. Mereka berpikir kalau takdir disalahpahamin, ini namanya fatalisme, melanggar ketentuan, gitu ya. Dan namanya ikhtiar dianggap melawan kodar. Kan ada kodar dan kodar ya. Nah, kayak gitu. Nah, masalah konsepnya, ikhtiar itu tidak melawan takdir. Sebelum yang ada namanya tawakal, ya kita ikhtiar dulu, betul nggak? Nah, asuransi itu namanya konsep ikhtiar cerdas. Kenapa? Kita berusaha mengalihkan resiko bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain buat menghadapi resiko bareng-bareng. Jadi secara uang yang kita taruh itu jauh lebih kecil daripada uang yang kita dapetin pas saat kejadian resiko. Karena kita nanggung bareng-bareng. Ya, gitu. Jadi menolak itu bukan karena syariah, tapi karena teologi praktisnya belum utuh. Oke? Ikhtiar itu usaha.
Jadi ada qadar dan qadar tuh ada nasib dan takdir. Qadar tuh takdir. Gitu. Ya. Jadi insight-nya menolak bukan karena syariah tapi karena teologi praktisnya belum utuh. Bahasa rumahnya gimana? Dia belajar kagak bener. Nyari infonya nggak jelas. Belajar sama sorry ya gue bisa ngomong kayak gini karena gue punya powernya. Belajar sama ulama yang ulamanya sendiri kagak belajar ke ekonomi syariah dengan benar. Gitu. Ya, gue pernah waktu itu prospek ya, karena gue kesel nih sahabat gue, tiba-tiba hijrah nggak jelas gitu ya. Ya udah sini mana ulama lu gitu kan? Telepon lah. Kenapa kamu? Eh, umat saya di mau tawar-tawarin asosiasi syariah, nggak boleh nih segala macam. Oke, Pak, mohon izin, saya sahabatnya, nama saya gitu kan. Langsung diem dah. Mau saya tunjukin KTP saya foto ini gitu kan. Ente kedalaman ilmunya belajar nggak ekonomi syariah gitu kan. Udahlah ngadong-ngidul saya cuma tanya, belajar ekonomi syariah enggak, bagaimana caranya seorang pemimpin mengajarkan informasi kepada murid-muridnya dengan tidak benar. Wah, gitu. Diem, ayo sama gitu. Pokoknya next time kalau kamu belajar ini lagi saya dengar-dengar kayak gitu ntar saya bawa gue gitu kan, saya ajakin ketemu. Karena gini teman, itu sebelum ini syariah itu saya gue datang ke Dairul Aitam ya. Jadi Dairul Aitam ya teman-teman mungkin ada yang tahu ya di Tanah Abang. Itu kan banyak om-om gua tuh di situ tuh. Ya, kalau di spanduk gitu kan, yang spanduk kan ada yang tablik akbar bla, 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 gitu. So, datang gitu kan. Sampai gitu kan. Karena bokap nggak pernah ngajakin gue ke kajian-kajian ya. Itu alhamdulillahnya gue jadi bisa berpikir secara netral ya teman-teman. Saya kan financial, saya mau jual asasi syariah. Bagaimana menurut Om? Gitu kan. Ini yang dia jawab tuh. Jadi orang yang benar-benar pinter dan teologinya kuat, dia akan ngerti gitu kan. Oke, muamalah kan? Iya betul. Mana fatwa MUI-nya? Gua kasih, baca. Oh ya udah, jalanin aja. Ya ikhtiar ya, bantu orang sebanyak-banyaknya. Simpel, gitu loh. Orang yang tinggi aja begitu, ini orang tiba-tiba dapat informasi yang sesat juga gitu kan, berani-beraninya ngomong begitu, gitu kan. Nah itu teman-teman, kita perlu edukasi mereka, baik muslim maupun non muslim sebagai agent is okay. Coba lu pikir ya, non muslim aja ngerti ilmunya, sedangkan yang muslim nggak ngerti kan on gitu ya. Bener ya? Maaf ya ngomongnya ya. Kan kesel, kesel banget kayak gitu. Selanjutnya, kalau niatnya tolong menolong, kenapa ada perusahaan untung? Nah, ini juga lupa, namanya perusahaan asuransi, perusahaan kan dia gaji karyawan dong. Masa gaji karyawannya dengan doa? Enggak kan? Coba Bang Muamalah, kenapa? Bersama doa itu bisa kasih makan ya, buat isi sama anak, buat bayar tagihan ya nggak apa-apa gitu kan. Bang Muamalat emang karyawan-karyawannya dikasih doa doang buat bayar gaji? Enggak kan? Nah, jadi skeptisme terhadap industri keuangan. Dan ini juga ada trauma syariah ya terhadap praktiknya. Jadi masalah konsepnya apa? Riba ini dinilai dari akad dan alur dana, bukan nama produk. Jadi kita mesti jelasin dulu, akad kita tolong menolong berupa hibah. Selama berupa hibah, gak akan ada yang namanya masyir, goro, dan riba, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi secara penolakan itu penolakannya struktur, bukan syariahnya itu sendiri. Lagi nih, kalau sama ya tadi ya. Bukan ini nih, sorry. Ya. Ini bicara tabar gue lupa nih ya. Ya, pokoknya gini. Akar penolakannya itu definisi tabarunya sempit dan bingung antara donasi dan proteksi. Gitu ya. Nah, ini syariah insight-nya. Ini iman tinggi tapi informasi rendah. Ya, masalah konsepnya itu tabaru itu kan sebenarnya kan infak bebas ya. Terus dana hibahnya bersyarat juga teman-teman.
Oke, jadi insight-nya ini masalah fikih muamalah bukan substansi. Yang tadi gue jelasin tuh antara ibadah sama muamalah kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang advance teman-teman. Asosiasi syariah itu bid'ah. Gak ada zaman Nabi. Ada nggak yang pernah diginiin? Udah, kayaknya pengalamannya banyak ya. Nah, ini apa yang perlu kita sampaikan? Penolakan berbasis agama jarang benar menolak syariah. Yang ditolak biasanya ketidakjelasan, ketakutan berdosa, atau trauma istilah agama. Benar ya? Nah, jadi kita masih jelasin lagi tekstualismenya agama. Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah kita masih jelasin ulang, bro, ini tuh muamalah. Memang zaman Nabi nggak ada. Justru ekonomi itu berkembang mengikuti zaman. Selama strukturnya sesuai dengan syariah Islam, ya udah, itu jatuhnya muamalah dan diperbolehkan. Gitu. Oke. Terus kalau benar-benar syariah, kenapa masih buka pakai bunga acuan? Tuh, ada nggak yang pernah diginin? Nanti kalau ada yang kejadian kasih tahu ya. Nah, akar penolakannya apa? Yang dia lihat asuransi konvensionalnya, teman-teman. Jadi yang dia tolak itu bukan syariah, tapi dia bilang asuransi syariah konvensional yang ditolak. Oke. Nah, curiga copy paste system. Memang ada beberapa institusi yang kayak gini, teman-teman. Ya, syariah insight-nya adalah ini penolakan metodologi fikih. Jadi kita jelasin lagi nih, bicara muamalah. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ulama gua tidak memperbolehkan. Ada kayak gini? Ada ya. Tadi ya, caranya gue gituin. Tapi nggak boleh dicoba ya. Nah, sebenarnya gini. Agak penolakannya adalah takut ambil posisi dan dia bingung dengan perbedaan fatwa. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Kalau lu ketemu orang yang tiba-tiba jadi pintar agama atau tiba-tiba jadi ulama mendadak gitu ya, jangan berdebat. Tapi jangan debat dalil. Ya, kalau teman-teman lihat di YouTube, mereka akan kasih dalil-dalil dan dahlil. Dahlil lagi, bahlil ya, bukan dalil. Ya, dalil-dalil. Mereka pakai ayat, ayat lawan ayat. Kan capek ya teman-teman. Karena kan itu interpretasi, baliknya lagi. Nah, udah kita pakai anchor otoritas aja. Maksudnya apa? Kan muamalah udah dia ngatur, fatwa MUI. Lu mau jalanin ini, ikutin harus ikutin. Masalah dosa atau enggak, karena dia berbuat salah, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kayak gitu, teman-teman. Menjawab ya sedikit ya. Lanjut. Nah, bicara search idea nih ya, masih ada waktu. Jadi, yang pertama gue pakai itu adalah pakai konsep pembagian waris. Ya kok? Yuk. Oh, oke. Halo Dan, ya mau nanya, itu tadi ada yang nomor 2 sama 3, tapi flyernya ada nggak ya? Yang tadi kan nggak berurutan. Oh, ini. Terus saya mah mau nanya, itu kan 2, 3, itu satu langsung 4, 5 ya? Oh enggak, ini tadi kemarin tuh bikin pakai prompt ya. Jadi teman-teman ini gue pakai ChatGPT. Oke. Ya, dia ngebacanya salah. Tapi, nah gitu teman-teman. Kalau mau bikin slide kan sekarang bisa pakai ChatGPT ya. Nggak perlu pakai Canva juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau bikin slide pakai ChatGPT, promptnya juga masih benar. Jadi ilmu-ilmu yang gue punya itu gue taruh, gue tulis chat, jadi panjang. Tolong bikinin slide. Nah baru dia bikin slide kayak gini. Jadi sebetulnya nomor 2 itu 4, nomor 3 itu 5 ya? Ya, ini ngejawab satu-satu aja ya. Asuransi tetap aja riba dikasih lebar syariah. Nah dia nggak tahu kalau asuransi itu masuknya ke muamalah kok, bukan ibadah. Jadi muamalah itu kan hablum minanas tuh, segala sesuatu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, asuransi konvensional secara Islam dilarang nggak? Dilarang teman-teman. Tapi kalau syariah bisa, boleh nggak? Boleh. Karena dia prinsipnya adalah akad tabaruk, tolong menolong berupa hibah. Yang ngejaga siapa? Institusi Islam tertinggi di suatu negara. Kalau di Indonesia kok itu MUI. Dia keluarin fatwa MUI, teman-teman. Sama ada fatwa MUI yang bilang kalau asuransi syariah itu boleh, ya udah jalanin. Gitu. Itu nomor 2 ya. Saya takut dosa kalau ternyata nggak syar'i. Ya ini prinsip dia juga nggak ngerti nih bicara ibadah sama muamalah. Gitu. Ya. Jadi tadi ya itu ngejawab kok. Jadi teman-teman, makanya kenapa tadi gue bahas tuh yang sebelum-sebelumnya itu jawabin kayak gini. Mereka muter-muternya cuma kurang informasi aja kok. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Ah ini kok. Balik ya.
Ada yang bisa jawab nggak? Kan udah belajar. Eh, Keren. Tepuk tangan dong. Berarti gue seneng nih. Oh, belum tahu. Ah, Habluminanas. Habluminanas. Nah ini kok. Jadi ada perbedaan fikih ya. Jadi ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Ibadah itu segala sesuatu dilarang kecuali diperbolehkan. Itu biasanya yang dia baku dan ketat tuh. Ya, rukun-rukun Islam tuh ya, sholat, puasa, zakat, naik haji, kayak gitu-gitu. Orang misalkan Sandi nih ya, lagi semangat bangun pagi atau enggak siang Isya deh, sore habis buat dosa nih ya, misalnya tendang kucing lewat, jedar gitu ya. Tuh kucingnya gimana ya, kasihan deh. Gue doa deh, mudah-mudahan kucingnya didoain gitu ya, sehat-sehat. Sholat Isyanya 10 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Ya. Puasa 2 hari berturut nggak makan nggak minum, yaitu malah ditoyor gitu ya. Karena emang nggak boleh. Nah itu ibadah. Tauhid. Nah, yang muamalah ini hubungan antar manusia. Ini hubungan apa aja? Transaksi jual beli, ekonomi, hubungan-hubungan yang bersifat dengan produk-produk yang diciptakan manusia. Nah, itu yang diatur di muamalah. Segala sesuatu diperbolehkan kecuali dilarang. Jadi belajar step by step. Ada sesuatu yang gak bagus, dirapatin di MUI, bikin fatwa. Gitu. Oke. Kalau metodologi fikih, Kenapa? metodologi fikih yang tadi yang terakhir, Yang mana? yang tadi terakhir. Ini metodologi fikih. Oh, Iya. Dia nggak tahu asuransi itu bahwa muamalah bukan ibadah. Ilmu. fikih itu ilmu. Mm-mm. Oh, oke. Oh, oke. Ilmu yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Thank you, Dan. Thank you. Gitu ya. Oh iya. Mm-mm. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya bagus banget Ya. hari ini. Begitu memberkati kita juga hari ini. Ya, ya, amin, amin, amin. Alhamdulillah. Bang, ibadah itu kan maksudnya itu pasti ada mungkin di dalam dalil atau apa segala macam Mm-mm. kan. Tapi apa tadi muamalah itu Mm-mm. apakah sebetulnya juga ada di dalam dalil atau dalam Al-Quran dan yang lain-lain itu gitu. Mungkin memang dasarnya adalah fikih atau ilmu itu sendiri. Nah, tapi kan ilmu ini kan banyak dasarnya juga Ya. gitu. Nah, dasar dari muamalahnya itu sendiri itu apa? Jadi gue ketika ngomong ini tuh gue juga pede gitu. Oke, zaman Nabi ada YouTube nggak? Zamannya Nabi belum ada YouTube. Nah, oke. Bagaimana cara mengatur konten-konten YouTube yang tidak boleh? Oh, oke. Berarti kan cari dalil secara general. Ya. Misalnya Ya. nih, Ya. sebaiknya melakukan sesuatu yang benar, gitu ya. Contoh misalnya kayak gitu dalilnya tuh. Ya. Ya, acuannya dari situ, ini benar nggak? Ya. Nggak benar kan? Oke. Ya kan nggak mungkin manggil Nabi di kuburan gitu ya. Cari kuburannya Nabi, mana nih Nabi gua gitu ya misalnya ya. Astagfirullahaladzim. Cara ngatur kan nggak mungkin kan. Sahabat-sahabat Nabi kan juga udah meninggal semua kan. Nah akhirnya diatur oleh ilmu-ilmu yang diturunin ya melalui petinggi-petinggi kayak ulama lah, Habib segala macam. Isinya kan MUI kan isinya itu. Ya. Yuk kita rancang yuk bagaimana supaya YouTube ini tetap boleh tapi tetap berdasarkan ketentuan yang diperbolehkan. Oke. Gitu. Sip Bang. Thank you Bang. Itu pertanyaan nomor 2. Apa bedanya riba Hmm. dan surplus underwriting? Karena gue pikir surplus underwriting kan sebetulnya juga sesuatu yang kayak dikasih juga lebih juga kan. Riba, konven, surplus underwriting terbaru syariah. Itu bedanya. Tapi maksudnya kayak surplus underwriting kayak lebih juga kan, kayak bunga gitu. Itu berupa hibah, hadiah. Oh hibah bahasa hadiah. Basicnya dari akad aja. Oke. Dan segala sesuatu yang ada hibah pasti nggak ada gorimnya. Iya. Yes. Subhanallah. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman semua, ini biar kelasnya ngeflow dulu, yang ada pertanyaan nanti ditampung di belakang aja. Oke. Lanjut ya. Tadi Khalid menjawab ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi ini tadi nih ya. Ada wanita muslim. Oh, ibu ya, kelihatan ya. Iya, iya. Bu, siapa? Ya. Keluarga belum? Belum. Oke. Yang muslimnya sudah berkeluarga? Oke. Ini mah izin udah tahu. Kalau mana?
Anggap merit ya, Maaf ya. udah punya pacar belum? Ya. Ya, nanti kan suatu saat menikah gitu ya. Nah, banyak orang yang berpikir pada saat sudah menikah dari nol, meniti karir bersama-sama, cari duit bareng-bareng, akhirnya sukses luar biasa gitu ya. Misalnya nih, insya Allah Bu, Bu siapa? Kenapa? Bu siapa? Nida. Ida, Nida. Nida. Oke, misalkan nanti merit ya, sukses, punya aset 100 miliar. Ini ya. Tiba-tiba bulan lalu suaminya meninggal, Bu. Oke. Banyak orang yang berpikir, ya udah 100 miliarnya buat gua, bener nggak? Ya dong. Ya. Ya itu hak gua, cuman gua mesti nemenin, yang nemenin sama-sama dari susah, gitu ya. Bu, Bu Nida, tapi tahu nggak? Kalau dari 100 miliar yang dikumpulkan sama-sama, ibu cuma dapat 1/8. Nah, tahu kan? Banyak yang nggak tahu nggak? Banyak. Kenapa? Karena pada saat kan ilmu waris, hukum waris itu ada 3 ya. Hukum waris, hukum kompilasi Islam, ada perdata, ada pidana. Pidana, ada adat, sorry. Ada adat, gitu ya. Yang paling repot adalah kalau misalkan Muslim Padang, Muslim Bali, gitu ya. Nah, di kompilasi Islam itu mengatur pembagian harta secara adil. Jadi seorang istri hanya dapat 1/8, Bu. Ya, anak itu dapat 1/3, kalau laki-laki dapat 2 kalinya. Kalau ibu bapaknya adik apa saudara kandungnya masih hidup, ya, itu dapat 1/6, bapak ibunya masih hidup dapat 1/4. Ya, nanti belajar ilmu-ilmu itu juga, nanti ada pelajaran hukum warisnya juga ya. Bu, sorry, yang susah siapa, Bu? Sampai sekarang sukses. Fair nggak? Nah, tuh. Tapi ternyata sebenarnya secara ilmu hukum Islamnya itu fair. Mengapa? Sebelum menikah dengan Bu Nida, dia hidup lama dengan orang tua dan adik kakaknya. Dan pembentukan karakter, ilmu, biaya kuliah dan segala macam itu kan yang ngerasain orang tua. Jadi fair menurut hukum, tapi tidak adil pada saat jalan bareng-bareng, gitu ya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Kan kita kan pengen ngikutin ketentuan ya supaya kita bisa masuk surganya Allah gitu ya. Nah, ibu mau nggak? Ya, is okay. 100 miliar ini biar bagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti kan ibu 1/8 cuma dapat berapa tuh? 150 juta lah ya. 113 miliar lah kurang lebih. 1/8 kan 13 miliar ya kurang lebih. Nah, nggak apa-apa. Nanti secara aset ibu tetap dapatnya 13 miliar. Tapi mau nggak 87 miliarnya ibu dapetin dari yang lain? Tuh. Nah, bikinlah asuransi jiwa. Konsepnya masuk. Dan untuk siapin 87 miliar, kan nggak perlu keluarin 87 miliar, bener nggak? Cukup hanya suami sisihkan 10% kalau umur sekitar 30-an lah ya. Tepat bulan itu cuma 10%. Jadi hanya siapkan 8,7 miliar. Ini uangnya dikumpulin bareng-bareng di orang-orang yang punya berpikiran hal yang sama. Taruh di tengah-tengah. Nanti dari 8 miliaran tadi, kalau ada apa-apa, nanti ibu akan dikasihkan 87 miliar. Supaya adil. Gimana menurut ibu? Ya, oke banget. Nah, itu konsepnya teman-teman. Itu yang bisa gue lakukan. Ya, kalau hukum perdata nih misalnya ya, kalau perdata itu kan buat non muslim rata-rata. Nanti istri dapat 50%-nya dulu, nanti sisanya semua keluarga inti itu misalkan ada 10 misalnya kayak gitu ya. Sisanya 50% dibagi 10. Nanti lu juga dapat dari situ juga. Gitu. Kalau tidak ada bagaimana tiba-tiba Bu pada saat ngerasa punya uang 100 miliar itu udah dapatnya cuman 13 miliar, suami punya hutang 80 miliar, Bu. Itu. Ya pun sebenarnya kan di prinsip itu kan kita berhak untuk menolak hutang, tapi kita juga nggak bisa mendapatkan warisnya. Gitu. Ya. Jadi nih, banyak keluarga muslim belum menyadari bahwa dalam hukum Islam, hak waris istri atas harta suami jumlahnya terbatas. Ketidakpastian ini sering memicu konflik keluarga ketika musibah terjadi. Jadi asasi syariah ini jiwa hadir bukan pengganti hukum waris, tapi sebagai ikhtiar. Balik lagi ya, ikhtiar cerdas agar istri dan anak tetap terlindungi tanpa menabrak ketentuan syariah.
Kemarin gue pakai ini teman-teman, kemarin closing 3 miliar ya, premi sekitar 160 jutaan, itu bapak-bapak umur 56 tahun lah. Dan itu referensi. Akhirnya lanjut, pokoknya dia tuh referensi sekeluarga itu closing sekitar 270 juta lah kurang lebih tahun kemarin. Kayak gitu. Pakai ini. Oke. Nah, realita konflik yang tidak diinginkan ketika suami wafat, harta menjadi objek waris dong. Ada orang tua, ada saudara kandung, ada anak, ya. Jadi konflik utamanya bukan karena Islam, tapi ketidaksiapan. Ya, dan juga harta menjadi objek, dan juga harta menjadi objek waris. Ya, ada orang tua, ada saudara kandung juga dapat, dan istri sering berada di posisi lemah secara finansial dan secara emosional. Ya, bagaimanapun hubungan darah itu lebih besar daripada hubungan suami istri. Itu. Ini peluang yang bisa kita bantu, teman-teman. Oke. Dan asasi jiwa syariah ini dan pembagian waris itu pelengkap bukan pengganti. Makanya tadi kalau saya bilang loh ya, udah harta warisnya lakukan pembagian sesuai yang seharusnya. Nanti sisanya haknya ibu kita beli asuransi supaya hak ini tidak diganggu gugat karena jatuhnya penerima manfaat bukan ahli waris. Gitu. Ya. Jadi bukan mengubah hukum waris, bukan harta peninggalan, bukan objek sengketa. Jadi asasi jiwa itu kan tidak kena pajak, tidak menjadi konflik waris, betul? Ya. Dan memberi dana proteksi di luar harta warisan, cairnya cepat, bisa menopang kehidupan awal keluarga. Ya. Tadi gue ngebahas itu aja ya konsep-konsepnya teman-teman. Nangkep nggak poinnya? Nangkep ya? Silahkan coba. Ya. Ini yang kedua, gotong royong yang terstruktur. Nah, ini konsep yang tadi nih. Ya, gue pakai konsep ini berapa kali closing kok. Oke, kenapa? Nah ya, ini tadi ya yang bicara bikin slide-nya, promnya masih dimasukin. Ini yang cara yang gue lakukan setiap hari ketemu orang. Oke, Kenji, tadi lanjut ya. Ken, kalau misalkan tiba-tiba kita kena resiko, lu terbantu nggak? Terbantu. Terbantu kan? Tapi pada saat kitanya sehat-sehat aja, lu nggak bantu orang, betul? Benar. Dan bukankah yang namanya membantu orang lebih baik orang itu nggak tahu dibantu sama siapa? Betul. Oke, jadi lu mau membantu orang sebesar apa dan diri lu sendiri juga. Insya Allah. Banyak yang ini ya. Nah, jadi teman-teman pada saat teman-teman bikin konsep ini, sebaiknya lakukan pertanyaan dengan tajam. Kan ini udah ngebuka pikirannya nih ya, San Antonio ya udah kebuka nih. Bro, kan ngebantu orang penting ya. Selain membantu diri sendiri, kita ngebantu orang juga kan. Nah, lo membantu diri lo sendiri dan orang lain mau sebesar apa? Maksudnya gimana? Nah, kan sebesar-besarnya Indro. Nah, sekarang kita pakai cara ya. Bagaimana sih cara menghitung asuransi jiwa itu ideal gitu ya. Contoh ya Indro ya. Ada katanya dari biaya hidup. Let's say biaya hidupku 20 juta per bulan. Oke. Kalau setahun berapa? 20 juta dong. Nah, idealnya kita masih menyiapkan 10 tahun biaya hidup. Jangan disingkat ya, nanti BH lagi ya. Lagi puasa. Sebetulnya berarti mesti siapin berapa? 2,4 M. Oke. Dan ini masih uang dingin. Maksudnya apa? Iya, gua kan punya tabungan. Tabungan lu buat apa? Buat tujuan keuangan yang lain dong. Kalau tiba-tiba kepake, berarti tujuan keuangan keluarga nggak tercukupi dong. Kita kan yang buat beli rumah, buat pendidikan anak. Ya berarti kalau misalnya kejadian, berarti nggak jadi beli rumah. Itu kalau udah kekumpul 2,4 M. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, udah punya uang segini belum di kantong yang dingin? Belum. Belum. Nah, ini cara gue juga teman-teman ya. Sebaiknya kita coba siapkan dulu yuk. Kalau lu sudah tahu, bener nggak? Tapi gue nggak usah bahas di asuransi dulu deh. Taruh tempat paling aman di mana? Bang, oke. Berarti kalau misalnya mau nyimpen, jangan lama-lama ya. Misalkan 10 tahun. Nanti kalau 2,4 miliar, dibagi 10 tahun berapa? Iya, dibagi 12.
Berarti lu dari sekarang masih nabung 2 juta. Oke. Nah, gue ada konsep yang lain nih. Kan lu capek nih kumpulin sendiri. Mau nggak cara hacknya? Ini kumpulin bareng-bareng sama orang-orang lain nih. Sama orang-orang lain, tapi tetap ya, karena berdasarkan resiko. Jadi umurnya berbeda-beda, yang ditaruh juga masih beda. Misalkan lu umur 20, yang masih kemungkinan secara resiko lebih sehat dong, sama yang dibandingin umur 30, betul nggak? Sama yang umur 40 juga beda dong. Nah, jadi untuk siapin ini, seumuran lo, itu cuma siapin 10% doang. Berarti cuma 2 juta per bulan. Berarti ditotalin 10 tahun 240 juta. Kalau ada apa-apa, ya dari sekarang sampai nanti umur 100 tahun, ini akan keluar 2,4 miliar. Produk apa ini? Heritage. Itu. Dan ini bisa nambah 50% loh. Jadi total 3,6 miliar. Kalau tahun ke-30 masih hidup. So, menurut Nani ya, terlalu pusing gue ya. Menurut Indro, di antara cara lu nabung sendiri dengan semangat, konsisten, itu cara kedua, lu kumpulin bareng-bareng sama orang yang punya pemikiran bagus kayak lu prefer yang mana? Yang kedua. Yang kedua, oke. Berarti menurut lu ini ideal ya. Cukup nggak budget segini? Oke, gue bantu coba hitungin boleh? Ya udah selesai. Itu. Jangan setengah-setengah kau tepuk tangan ya. Enggak, tepuk tangannya gini diem-diem gitu kan. Oke, ini yang terakhir ya. Menjaga martabat keluarga. Ya. Teman-teman, gue lebih suka kalau mau selesai itu lebih banyak ngobrol. Karena ngobrol itu lebih ngebuka pikirannya dia. Misalkan siapa ya? Eh, bapak kepala keluarga, Mas yang pakai baju batik, udah married belum? Oke, boleh nggak? Mas, namanya siapa? Randy, Randy. 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 Mas Randy, kita kan kalau sudah married, eh, selain kita mencari nafkah, membuat keluarga aman, kita juga mesti menjaga martabat keluarga juga dong. Ya, itu namanya izah. Izah itu menjaga martabat keluarga. Oke. Martabat keluarga ditentukan oleh seberapa besar kita bisa produktif dan membantu keluarga kita jadi lebih bagus lagi. Bener nggak? Ya, makanya masih dikerja segala macam gitu kan. Ntar tanya-tanya kerjanya apa segala macam ya. Mas Andi keren banget ya. Udah punya aset sebesar ini ya. Mas, tapi izin. Dalam keluarganya Mas Andi yang bisa produktif menghasilkan uang siapa? Saya. Oke. Mas, kalau kita minggu lalu lagi pergi keluar kota, tiba-tiba ada kejadian nggak pulang-pulang lagi, bagaimana cara istri dan anak kita bisa menghidupi keluarganya berikutnya setelah kita nggak ada? Nah, diam kan? Kita bahasnya pakai minggu lalu ya. Maksudnya kalau minggu depan meninggal gimana? Kayaknya langsung disuruh pulang gitu kan. Jadi kayaknya bahas minggu lalu sama bawa kita. Ya, gimana Mas? Kebayang nggak? Belum. Belum kebayang kan? Karena yang cari uang kan kita. Iya. Istri kan udah bagus jagain anak-anak kita di rumah kan. Nah, jadi itu yang terjadi. Banyak ke orang keluarga lain yang pencari nafkahnya hilang, akhirnya martabat keluarganya turun. Mas Hendi, bagaimana cara kita mempertahankan supaya izah kita jadi tetap aman, padahal kita juga nggak ada? Asuransi. Wes, dengar dari mana Mas? Kan saya belum nawarin. Ya, ya udah. Jadi kita masuk lagi tuh. Berapa sih biaya yang perlu yang kita perlukan? Nah, masuk dari biaya hidup. Nanti trial costingnya juga sama tadi kayak gua ke Andrew. Tapi poinnya kita bahas dulu nih dari martabat keluarga. Gua rasa sebagai seorang kepala keluarga kita akan berjuang mati-matian buat isi sama anak kita, benar nggak? Ya itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika pencari nafkah ya wafat atau sakit berat tidak berkurang orang baik yang peduli, tapi keluarga bisa kehilangan martabatnya. Mungkin ada orang yang bantu, tapi enak gak Mas kalau istri dapat bantuan terus dari orang lain? Ya. Nggak enak ya, dan terpaksa menggantungkan hidup pada belas kasihan orang. Ini apalagi terpukul harga dirinya karena hidup bergantung pada orang lain ya. Jadi intinya produk ini itu ngebantu itu Mas Randy ya. Nangkep teman-teman?
Ya, thank you. Itu aja ya. Semoga ikhtiar kita dalam memberi manfaat dan perlindungan menjadi amal yang terima Allah serta keberkahan dunia akhirat ya. Karena semua agama apapun ya, sebaik-baiknya manusia ada yang paling bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain ya. Abis dari sini ada testimoni ya. Itu aja Bram. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Asegaf, subhanallah, Masya Allah, luar biasa, berkah sekali kita di bulan Ramadan ini. Kita juga akan ada testimoni dari yang sudah menjalankan ibadah, enggak, yang sudah berhasil untuk meyakinkan closing untuk produk syariah. Boleh ada Mas Asrizya juga Ko Frans, kita kasih applause juga. Diri dua-duanya boleh? Di Oke, thank you. Langsung aja ya, bro. Oke, guys, silakan Bro Riza dulu deh, karena Bro Riza yang senior silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Gue sebenarnya cuma mau testimoni tuh kemarin ada satu case. Buat gue tuh cukup spesial ya karena dia masuknya langsung kategorinya prestis gitu. Dan di sini gue tuh mau tekanin kalau syariah itu untuk semua. Jadi nggak cuma buat muslim aja atau emang cuma terbatas di kalangan muslim aja, itu enggak. Karena backgroundnya yang gue closingin ini, dia itu dari agamanya Buddha. Which is tuh gue butuh waktu untuk edukasi dulu ya terkait kenapa sih gue menyarankan produk itu syariah gitu. Dan karena emang akhirnya gue berusaha dekat nih sama nih calon nasabah ya. Even gue tuh pernah akhirnya, karena dia nanyanya cukup spesifik tuh, untuk kebetulan dapat nasabah tipenya yang detail banget. Dia tuh pelajarin, bener-bener si proposal tuh dia pelajarin. Dan dia tuh nanya-nanya tuh banyak banget. Gue sampai ketemu Ustadz dulu. Buat biar bisa menjawab semua pertanyaannya dia. Gitu. Dan setelah dia akhirnya paham dan dia melihat, oh emang ini produk dan konsepnya di syariah ini bagus. Dan akhirnya dia langsung buka UP-nya 10 miliar. Gitu. Dan itu masih muda, jadi baru 30 tahun. Backgroundnya pengusaha ikan. Gitu. Itu juga dia daerahnya, dia di Denpasar dan hidup di tengah komunitas Hindu. Gitu. Jadi dia seorang Buddha, hidup di komunitas Hindu, dan dia ambil produknya syariah karena gue tawarin tentang konsep syariah ini. Gitu. Gue closingnya PCA, by the way. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini nggak masalah sebenarnya kalau kita jelasin tentang konsep syariah ini karena tuh syariah ini buat semua. Gitu. Tidak terkotak-kotak dalam satu religion ya, enggak. Tapi emang benar-benar tuh buat semua dan kita tawarin lebih ke konsepnya tuh bisa buat semuanya. Itu aja sih. Thank you ya. Gak ada yang tepuk tangan. Oke, terima kasih Bro Riza. Oke, teman-teman semua, saya pribadi memang non-muslim ya. Namun saya tahun kemarin full jualannya syariah. Ya, dan saya jualannya adalah produk PWM dan PCA, teman-teman. Nah, kenapa kok saya jualnya syariah? Karena saya melihat bahwa produk PCA itu bagus dan untuk asuransi kesehatan itu tetap Prudential kita produk asuransi kesehatan Prudential itu yang paling diminati sebenarnya. Setuju nggak teman-teman? Nah, dan untuk bisa berjualan, siapa sebutang izin? Tadi dulu belum izin Mas Main. Saya belum izin sama para audiens karena udah jam 12. Jadi kalau saya pribadi jualan, umumnya memang kalau tadi kan dibilang sama Mas Dani adalah mengutamakan tidak ada goror dan masyir tentunya ya. Nah, kalau yang memang udah punya asuransi ya saya pasti tanya biasanya memang kenapa kamu beli asuransi misalnya. Nah, apakah tapi kan memang karena saya jualnya bukan bukan ke muslim ya. Tapi ketika saya diminta untuk testimoni kenapa sih kok lu jualan syariah? Satu, yang kedua, apakah jualnya selalu ke yang muslim? Tidak, teman-teman. Jadi syariah kita itu memang untuk semua seperti Mas Riza tadi bilang, dia jual ke nonis, saya pun jualnya memang ke nonis memang teman-teman. Nah, dan dia nasabah bertanya, loh kenapa syariah, kenapa nggak konven? Actually, syariah menurut saya lebih bagus. Nah, bagusnya kenapa? Ya saya bilang,
dapatkan semua yang di konvensional ada, plus ada konsep gotong royong juga, dan juga kalau bicara PWM ada dana marhabah. Setuju ya? Marhama ya, sorry, marhama. Dan jujur saya baru tahu premi syariah lebih mahal karena ada yang DSN tadi kan ya. Saya bilangnya selalu cuma ini ada tambahan asuransi jiwa bro. Lu gak bilang karena ada dana ada itu. Nah, jadi teman-teman kalau bicara jual syariah ataupun jual konven sebenarnya sama aja. Tapi saya pribadi memilih untuk tahun kemarin full jual syariah. Omset sih nggak belum 1 miliar ya, tapi memang sekitar 500 jutaan ada. Dan saya pribadi tahun ini pun tetap konsisten untuk jualan syariah. Nah, seperti itu meskipun saya nonis. Pertanyaan berikutnya adalah, teman-teman apakah kepengen tahu saya jualannya gimana? Tapi udah jam 12, saya butuh waktu sekitar 10 menit boleh? Oke, saya role play ya. Siapa yang bersedia? Sisi boleh sih? Gue role play sama lu sih ya. Oke sih. Sebenarnya teman-teman, sales idea yang saya bawakan ini mungkin teman-teman taunya umum seperti segitiga asuransi ya. Tapi kalau kita bicara ngomongin segitiga asuransi, kan biasanya kita perlu kertas segala macam, kita gambar ya. Nah sih, sebelum saya ke sana, saya mau nanya, anggaplah kita teman lama udah ketemu ya sih. Si, lu kan tahu gue di Prudent ya sih. Oke, nah, si mau nanya, kalau gue di Prudent ngajakin lu nabung, lu oke nggak sih? Oke ya. Kalau tadi Mas Dani jelaskan di sini, lu ikutin dari tadi kan, Mas Dani kan? Ikut. Lu suruh nabung 20 juta sebulan. Menurut lu gimana? Dengan kondisi lu saat ini? Berat ya? Nah, gue tanya sama lu, biasanya gue tampilin Magic Bill teman-teman. Boleh nih Mas main Magic Bill? Tahu Magic Bill teman-teman? Yang agent di sini siapa? Yang agent pasti nggak tahu ya. Halo, Mas main boleh Magic Bill Mas main? Ya, ini saya tampilin nih teman-teman Magic Bill ini. Selalu saya siapkan, saya bawa 1 lembar kertas seperti ini teman-teman. Saya mau nanya, saya nggak tahu sisi kerja atau usaha, tapi saya yakin sisi memiliki kebutuhan hidup sehari-hari seperti ini. Betul kan ya? Iya. Nah kira-kira dari semua ini, mana yang sisi lagi fokuskan? Saya bilang begitu, seperti itu teman-teman. Yang mana sih kira-kira? Rumah tangga, Rumah tangga. Lalu apa lagi? pendidikan, Pendidikan, lalu? kan Oke. Saya mau nanya sih. Sisi bisa memenuhi tadi yang Sisi sebutkan karena ada apa sih? Karena ada income ya teman-teman. Nah, saya nggak tahu sisi kerja atau usaha sekali lagi. Kalau memang sisinya kerja, setiap bulan dapat gaji. Kalau gajinya sisi bulan depan, bos bilang, karena perusahaan kurang bagus, dipotong 10%, hanya dapat 90%, bagaimana sih? Apakah masih bisa memenuhi tadi sisi katakan? masih tapi ganggu sih Kak. Masih tapi ganggu. Oke, kalau 20%, Ganggu. jadi hanya terima 80%. Tapi masih oke, masih bisa. Enggak. Masih bisa memenuhi yang tadi sisi katakan buat pendidikan anak, khusus kebutuhan rumah tangga, Banyak yang di adjust pasti. pasti banyak yang digest. Teman-teman, kenapa saya tanya 10% dan 20% di awal? Supaya teman-teman tahu berapapun dia punya income, dia bisa sisihkan 10-20% untuk asuransi logikanya. Tapi kan saya belum nanya dia punya asuransi apa enggak. Betul enggak? Oke, mau nanya, kalau misal tadi potong 20% aja berat sih. Kalau misalnya Sisi hanya terima 90, hanya terima 10 atau 20% bulan depan. Kira-kira bisa nggak memenuhi? Nggak bisa ya sih ya? Oke mau nanya, besok panas atau hujan Sisi tahu nggak? Nggak. Nggak tahu. Bisa lihat dari forecast sih. Bisa lihat dari forecast. Pasti nggak? Nggak pasti 100%. Nggak pasti 100%. Berarti Mas main next slide. Seandainya penghasilan Sisi hilang, ya seperti ini, apa yang terjadi sama keluarga Sisi? Nggak akan terpenuhi semuanya. Oke, kalau nggak terpenuhi, umumnya apakah Sisi sudah punya persiapan? Kalau sampai ini hilang, Sedikit. apa yang Sisi siapkan? Tabung. Tabungan, lalu? Hanya tabungan, seberapa banyak? Dalam jangka panjang. Oke, kalau memang tidak bisa memenuhi jangka panjang. Umumnya orang mempersiapkan ini dengan mempersiapkan tadi dana darurat, setuju ya Sisi ya, tabungan ya? Atau dengan asuransi sih? Sisi punya asuransi nggak? Ada? Asuransi apa sih? Oh, kenapa Sisi beli asuransi? Mohon maaf Sisi, kenapa? Coba. Kalau sakit jadi ada yang bayarin kok. Kalau sakit, Ya. berarti nggak pasti dong? Nggak pasti. Nah. Nggak berharap sakit sih kok. Ya, mohon maaf. Kalau saya belajar dari Habib Dhani ya, kalau yang nggak pasti namanya goror. Betul dong, kalau nggak pasti goror. Kalau misalnya sehat, untung-untungan berarti yang tadi masyir kan? Nah, dengan kata lain, buat apa Sisi beli asuransi? Mas Main boleh, next slide tadi, yang slide buku kuning. Kenapa Sisi beli asuransi? Kan nggak pasti terjadi sih.
Tapi kalau terjadi itu akan jadi resiko yang besar sih. Maksud aku ya, berarti nggak pasti. Sisi dalam hidup suka yang pasti apa enggak? Suka dong. Suka yang pasti atau tidak? Suka. Suka yang mana? Suka yang pasti. Suka yang pasti. Iya. Nah, sebenarnya asuransi kesehatan itu kita beli untuk hal yang pasti sih, bukan yang tidak pasti. Kenapa? Next slide, Mas Wain. Sisi tahu nggak? Dua hal yang pasti terjadi dalam hidup manusia itu apa? Meninggal. Selain meninggal, kan dua hal. Kalau yang ngomong sakit pasti agent. Percayalah. Tua. Yes. Menua, next, Mas Main. Menua, itu pasti, setuju ya? Nah, tadi ada yang ngomong tua ya. Pertanyaannya sih ya, kita mungkin usia bertambah, bisa perawatan, bisa nge-gym, metabolisme juga bagus. Jadi tampaknya masih selalu muda. Pertanyaan saya, bagaimana dengan underdrill kita? Maksudnya apa? Organ-organ tubuh kita. Apakah ikut menua? Pada saat organ tubuh ikut menua, apa yang terjadi sama kesehatan seseorang? Nah, bisa terjadi yang namanya tadi kamu bilang sakit. Next, benar sih. Hal yang bisa terjadi pasti dalam hidup manusia adalah tutup usia. Betul ya? Kenapa saya beli buku? Karena saya sukanya visual. Nah, berarti dengan kata lain, pada saat orang menua dan tutup usia pasti, next slide, apakah terjadinya 50-50? Enggak kan? Pasti terjadi 100%. Nah, dengan kata lain, sebenarnya orang perlu asuransi itu karena terjadi dua hal yang tadi. Namun, pertanyaannya next, seberapa banyak? Tadi Sisi punya asuransi kan? Sisi beli asuransi, Sisi paham nggak Sisi beli apa? Kesehatan. Cukup nggak? Butuh ada tambahan sih. Butuh ada tambahan. Kenapa? Karena kan di luar kesehatan kalau kita sakit nggak bisa kerja, banyak yang harus Ini pasti agent yang ngomong. Ini pasti agent, percayalah. Karena apa? Orang awam nggak mungkin ngomong seperti itu. Betul ya? Nah, pasti agent. Next, Mas Main. Sebenarnya asuransi Sisi hanya perlu untuk jaga tiga hal sih. Nah, yang pertama adalah yang jaga tabungan kita. Next, Mas Main. Kenapa jaga tabungan? Saya bilang. Karena pada saat orang ke rumah sakit, next, dan dia ke admission, ditanya ini enggak? Kamu bayarnya pakai pribadi atau asuransi? Setuju nggak? Zaman sekarang ke rumah sakit ditanya ini kan? Nah, kalau dia nggak punya asuransi, dia pakai pribadi, berarti pakai uang dari tabungan. Nah, kalau dia pakai asuransi, tanya, Sisi punya asuransi tadi kesehatan. Berarti Sisi aman nih, sudah punya asuransi kesehatan. Next slide. Yang kedua ada asuransi bisa jagain harta benda sih. Aset Sisi. Harta benda seseorang, Sisi bisa hilang karena apa sih? Kalau boleh tahu? kalau butuh biaya. Karena Karena sakit, dijual. tapi Nah, kalau sakit lagi pasti agent. Next, Mas Main. Harta benda kita bisa hilang karena dua hal. Satu, moral. Kalau dia judi, narkoba, mohon maaf melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, dengan kata lain, moralnya hazard. Betul ya, terjadi perusakan moral. Kalau kejadian seperti ini, selama dia mau bertobat, bisa disembuhkan. Next slide. Namun, hal kedua yang bisa membuat harta seseorang hilang adalah sakit berat. Saya mau tanya sama Sisi, kenapa sakit berat bisa menghabiskan harta? butuh biaya banyak. Butuh biaya banyak, maksudnya besar biayanya. Ya. Kalau biayanya cuma sekali bayar, aman dong. Kan sakit berat butuh proses kok untuk pemulihan. Nah, yang ngomong gini biasanya agent. Karena dia tahu sakit berat butuh proses. Next slide. Betul Sisi. Pada saat orang terkena sakit berat, dia harus berobat secara kontinu atau berkesinambungan. Setuju sih ya? Dan bayarnya nggak cuma sekali. Pertanyaan saya sih, kalau ada orang bulan lalu nih belajar sama Habib juga nih tadi ngomong. Bulan lalu dia sakit kanker gitu ya. Lalu dia berobat terus. Izin ke kantor misalnya, nggak masuk-masuk. Pekerjaannya terganggu nggak? Kalau pekerjaan terganggu, kira-kira kalau bosnya lihat bagaimana? Nah, bisa-bisa disuruh unpaid leave. Betul kan? Ya udah kamu fokus dulu berobat. Nggak langsung dipecat mungkin. Ya. Nah, next main. Ini jalan terus Kak, biaya hidup. Nah, biaya hidup jalan terus sehingga dia akan menggunakan yang namanya harta benda dia. Next Mas Main. Dan yang ketiga itu adalah yang jagain asuransi yang jagain penghasilan Sisi sebenarnya. Kita setuju tadi di awal Mas Main bahwa next, kalau orang tutup usia itu hal yang pasti dalam hidup manusia.
Tapi tahu nggak ada dua hal yang tidak tergantikan. Yang pertama adalah istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah. Setuju? Apakah dua hal ini bisa tergantikan? Nggak bisa karena kedaulatan Tuhan. Tapi yang terakhir yang tidak terlihat, penghasilan pencari nafkah, alhamdulillahnya bisa digantikan oleh Prudential. Mas main next. Nah, yang tidak terlihat ini kita bisa gantikan sih. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, next, berarti Sisi harus punya 3 asuransi ini sebenarnya. Sisi berarti baru punya yang jagain tabungan. Nah, Sisi untuk yang harta benda dan penghasilan belum ada. Belum ada. Next Mas main 2 slide. Boleh ya saya kenalkan sebuah produk baru dari Prudential. Next slide lagi. Prudential Syariah Smart Package Protection. Pernah dengar nggak? Belum ya? Oke. Next Mas main. Produk ini memberikan cashless hospital billing secara full. Tanpa rembes, harus cashless. Apa bisa cashless? Di ribuan rumah sakit dan di dalam dan luar negeri. Tadi Sisi bilang sudah punya asuransi kesehatan. Apakah asuransi kesehatan Sisi seperti ini? Oke, bagus. Nah, next slide. Yang kedua, dia memberikan benefit fasilitas bebas premi secara mandiri dan sesuai keinginan. Nah, pertanyaan saya, Sisi punya nggak asuransi yang memberikan bebas premi secara mandiri dan sesuai keinginan? Nah, oke, perusahaan asuransi biasanya memberikan bebas premi kepada nasabah ketika nasabahnya terkena sakit kritis atau sakit berat. Setuju ya? Nah, zaman dulu itu misalnya asuransi bebas preminya di cover sampai usia 85. Oke? Nah, dia kena sakit kanker atau stroke gagal jantung di usia 65. Berarti dari 65 sampai 85 preminya dibayarkan oleh perusahaan. Setuju apa enggak? Nah, tapi di usia 75 takdir berkata lain dia meninggal. Apakah dari 75 ke 85 preminya masih tetap dibayarkan? Dengan kata lain, berarti dia memiliki asuransi bebas premi tidak mandiri. Karena kuasa di tangan perusahaan asuransi. Setuju tidak? Kalau produk ini beda Sisi. Pada saat nasabah kena sakit berat, perusahaan akan keluarkan langsung 1, 2, 3, 4, 10 miliar langsung ke tangan Sisi sebagai nasabah. Berarti mandiri nggak? Kalau terjadi apapun besoknya nggak pusing, tetap uang 10 miliar Sisi sudah terima dan sesuai keinginan. Dan kalau memang kita sehat selalu, next Mas main, dia akan berubah juga menjadi asuransi jiwa ataupun income protection. Nah, dengan kata lain produk tadi sudah komplit belum? Next Mas main. Sudah komplit belum? Buat 3 hal tadi itu. Untuk jagain tabungan, jagain kita punya apa? Harta benda dan terakhir income. Sudah komplit belum? Nah, udah komplit kan? Next. Sisi kondisinya sehat. Ini sehat nggak? Sehat. Kalau bebas premi 10 miliar cukup nggak? Nah, asuransi kesehatan Sisi bisa sampai mana? Amerika? Nah, kalau memang belum, kira-kira saya nggak tahu Sisi tadi kebutuhannya berapa, tapi 10 atau 20% dari income Sisi bisa coba ajukan di sini sebenarnya. Nah, itu sih teman-teman, saya coba trial closing untuk kasih mereka coba ngajukan. Itu teman-teman yang bisa saya bawakan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Terima kasih. Conference lebih ke medal ya, di depan tiba-tiba kertasnya bolong. Dan penutup, oh ya teman-teman, karena durasi waktu saya mohon izin pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke WA-nya Mas Dadi, nanti nomornya saya kasih. Bercanda. Closing statement-nya Mas. Oke, ada 2 statement nih. Sebelum selesai, saya pengen tahu dulu kira-kira ada insight baru nggak dari materi tadi. Mungkin ada mau kasih kasih pandangan atau testimoni supaya Bella kali ya. Tadi kan belajar nih training ya. Ada dapat insight baru nggak, Bel? Maksudnya gini, teman-teman, training yang baik itu kan training yang bisa dipelajari, bisa dipraktekkan ya, baik dari gua, Rija maupun Muhammad Franz Janova ya. Itu. Nah, ada insight nggak, Bel? Apa yang udah kamu dapetin? Aku pengen coba, mungkin kan bahasa-bahasa ininya aku masih asing, tapi paling gampang yang bisa langsung dicoba itu konsep ngomongin RT RW ini sih. Oke. Habis itu kalau kita kumpulin rame-rame, nah itu aku mau jelasin itu sih. Itu yang bisa dicoba. Oke. Sip. Terus juga sebenarnya yang Kak
Dani sharing tentang prinsip syariah itu menurut aku bisa banget untuk aku ulang ceritanya. Jadi nggak terlalu bahasanya tuh susah gitu. Ya. Paling aku nggak butuh PPT-nya kalau boleh. Sip. Kalau mau PPT-nya boleh kok, nanti minta aja ya, Japri. Oke. Mungkin Kenji satu lagi. Tadi kan banyak banyak penolakan aneh-aneh ya. Coba Ken, gimana menurut lu? Ya sangat insightful ya Bang ya, Hmm. Insya Allah. Insya Allah. Oke, bagian apanya? Paling banyak sih dari ini ya, dari kan gue banyak penolakan tahun lalu itu tuh jadi kayak asuransi mau di gimana pun juga tetap riba. Betul. Jadi dengan lu jelasin hukum-hukumnya begini, ini cukup insightful juga. Jadi ya kalau ada how begini, gue ngerti jawabnya gimana sih. Oke, thank you. Teman-teman, sorry ya kalau tadi ada bahasa-bahasa rumit. Justru teman-teman kalau mau pelajarin apal supaya teman-teman terlihat jadi agent yang beda. Justru dengan kata-kata kayak Akila, ya kayak gitu-gitu. Dia aja nggak ngerti, berarti kan memang dia nggak paham, teman-teman. Justru kita membantu dia kan, kita kan sebagai perencana keuangan ya salah satunya kan, agen asuransi kita memberikan informasi yang penting buat dia pahami juga kayak gitu. Oke. Ini yang thank you Kenji ya, Ahmad Kenji ya. Oke. Ini yang terakhir teman-teman, menurut gua syariah ini ya dari Prudential sendiri lagi gencar-gencarnya ya, seperti kau gencar dan Cipaula selalu gencar gitu ya. Kenapa? Karena presentasi asuransi syariah pun masih dikit banget. Ini peluang yang rata-rata orang yang punya asuransi rata-rata konvensional, betul ya? Kayak Andrew juga gitu kan. Justru kita bisa kasih insight dari surplus underwriting, prinsip yang bagus juga secara manusia tolong menolong. Dan yang ketiga adalah lagi banyak kontes. Ya, kayak tahun lalu gue juga nggak tahu tiba-tiba dapat kontes ke Malaka. Ya, alhamdulillah banget teman-teman. Oh, ternyata Malaka begini ya gitu ya. Ada babinya juga gitu ya. Seru loh, kayak di KL tuh, kayak di apa sih, Alor itu bagus banget Malaka. Terus juga per 2 bulan kan lagi ada kontes ya, kayak kemarin ada kontes, oh sorry, kita ini di GPS tuh KSF. Oke, jadi kan ada yang syariah fokus, ada yang KSF. Nah itu kontesnya beda-beda teman-teman. GPS juga masuknya KSF dan emang ada alokasi buat kontesnya juga gitu ya. Kayak kemarin ada kontes KL 2 bulan, kontesnya. Nah aslinya juga dapat, teman-teman tepuk tangan dong ya, dapat ke KL gitu. Dan itu akan berlaku terus teman-teman, lagi bagi-bagi duitnya banyak banget. Jadi saran gue teman-teman coba jual produk syariahnya juga supaya ya teman-teman pahalanya dapat ya, bantu banyak orang, konduitnya juga gede, kontesnya juga dapat kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kepake, bisa bermanfaat juga dan bisa dicoba. Itu aja teman-teman. Thank you ya. Masya Allah, subhanallah, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bang Daniel Singap. Luar biasa. Aku coba conclusionin dikit gitu. Kalau misalnya kita pelajarin tadi tuh jangan lupa fikihnya gitu. Jangan lupa hablum minallah yang kita harus mengerti untuk ibadahnya, juga hablum minanas yang kita bisa untuk muamalahnya. Luar biasa sekali. Kita juga harus bantu nasabah-nasabah atau orang-orang kita tuh ngerti bedanya masyir, goror, riba, riswah, biar tidak zolim. Ingat juga kata-katanya Mas Dani, kalau misalnya alur awalnya tuh untuk waris tuh ada hukum waris Islam, ada hukum perdata, hukum adat, biar nanti pembagiannya nggak jadi hukum rimba. Yang penting kita bisa menjelaskannya dengan baik ke orang-orang yang kita temuin. Yang jelas biar tidak ngelus dada sambil ngomong lawahla ala kila kuata. Itu aja, terima kasih dari saya Bram. Mas Main, QR. Boleh diisi untuk QR-nya hari ini. Semoga insight bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih, saya Bram. I will be brave. I will not let anything take away